Setelah berada di luar, mereka bertiga bertemu dengan Yun Sisue dalam kondisi yang sudah sangatlah parah ya. Atau lebih tepatnya, dia sebentar lagi akanlah mati. Sisue juga tidak menyangka kalau dia ini akanlah bertemu lagi. Dan Qingxian pun memberitahu kepada Sisue kalau Yun Shichen sudahlah meninggal dunia, mengapa dia masih sangatlah keras kepala untuk mempertahankan ini semua. Sisue pun langsung menjawabnya kalau dia ini sama sekali belumlah meninggal dunia. Sebab dia masih bisa merasakan hawa keberadaan dari Shichen dan juga dia yakin kalau dia ini berada di sungai air lemah. Tetapi Qingxian menambahkan kalau dia ini tidak bisa mengubah apapun. Terlebih juga jika memasuki sungai air lemah, sudah dipastikan mereka semua ini akanlah meninggal dunia. Jadi dia meminta kepada Sisue untuklah berhenti keras kepalanya, karena itu juga akan membuat dirinya merasa sia-sia. Tetapi Sisue menjawabnya kalau dia sama sekali tidak akan pernah menyesal atas keputusan dia selama ini. Dan dia benar-benar memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupannya, yang dimana kita tahu takdir mereka berdua ini, kalau ada yang terlahir, maka induknya ini akanlah meninggal dunia ya. Dan Sisue pun langsunglah menggunakan kekuatan reinkarnasinya kembali, yang dimana dia memindahkan semua kekuatannya kepada anaknya guys. Hal tersebut juga membuat si gagak kecil berubah wujud menjadi manusia. Sebelum Sisue benar-benar meninggal dunia, dia pun langsunglah memberikan nama sebagai Yun Zhaoyang. Dan dia pun langsunglah menghilang dari peradaban. Barang terakhir yang diberikan oleh Sisue adalah bulu gagak tersebut ya. Yang dimana bulu tersebutlah yang membuat mereka akan bisa menyeberangi sungai air lemah. Dan juga untuk Yun Zhaoyang, dia bersedia untuk membawa mereka menyeberangi sungai air lemah. Serta dia memastikan dirinya akanlah memenuhi keinginan yang telah lama diidam-idamkan oleh sang ibu, yaitu bertemu dengan Shichen. Sedangkan untuk Muaning sendiri, dia pun sedang mencoba memulihkan dirinya serta memeriksa apa yang terjadi di luar selain di wilayahnya. Ketika dia periksa, dirinya terkejut melihat Suihan telah mendapati sebuah pedang Kaisar Langit. Melihat itu juga, Muaning sempat tidak percaya dan dia pun mencoba untuk melihat ingatan tersebut ya. Lalu kita pun diperlihatkan ingatan yang dimana pedang Kaisar Langit telah berhasil menghabisi Kaisar Batu Iblis. Tetapi dia sangatlah penasaran mengapa yang selamat dari 3 kaisar malah datang ke sini guys. Dan dia baru menyadari untuk semua orang yang datang ke sini ternyata hanya untuk pedang Kaisar Surgawi. Dia juga akhirnya mengetahui tujuan dari Luyang, yang dimana mereka akan menggunakan pedang tersebut untuk melepaskan sekelompok orang tua ini guys, atau sebut saja sebagai 3 alam kaisar. Merasa waktunya semakin menipis, Muaning langsung pergi untuk mencari keberadaan dari mereka berdua. Sedangkan untuk senior Longguan yang sudah sangatlah meyakinkan kalau Suihan dan juga Luyang telah meninggal dunia, kini dia benar-benar berjalan sendirian, serta juga bertemu dengan Muaning yang sedanglah melintas guys. Namun sepertinya dia ini akanlah mendapati sebuah masalah besar. Ada salah satu segel formasi yang menempel di pundaknya ya. Tanpa disengaja juga dia melihat sebuah kolam guntur yang legendaris. Selagi dia memeriksa kolam guntur tersebut, terdengarlah suara dari Ling Yuan. Dia berkata untuk sekarang tubuhnya menjadi miliknya. Mendengar itu juga membuat dia sangatlah terkejut. Mengapa bisa untuk Ling Yuan masihlah hidup ya? Dan Ling Yuan mengatakan kepadanya kalau dia ini adalah makhluk kuat dari era 3 kaisar. Lantas, Longguan pun mencoba menolak untuk dikendalikan ya. Dan dia berkata kembali, jika memang ingin merebut tubuhnya, maka coba saja. Yang dimana Longguan berniat untuk melompat ke dalam kolam guntur legendaris. Sehingga dia pun langsunglah terjun, yang membuat Ling Yuan sanggullah ketar-ketir dengan meminta untuk menghentikannya. Karena dengan begini, maka mereka berdua akanlah mati. Longguan pun langsunglah menjawabnya, itulah yang dia inginkan. Dan mereka berdua pun langsunglah tersambar petir. Namun siapa sangka setelah mereka terhantam dengan beberapa guntur, ternyata Longguan masihlah bisa hidup.
dia sungguhlah beruntung guys, serta mengucapkan terima kasih karena ini adalah sebuah keuntungan terbesar ya, dikarenakan dia tidak disengaja mendapatkan tubuh kilat petir. Sedangkan untuk jiwa dari Ling Yuan telah berhasil ditangkapnya dan dia berniat untuk menghancurkannya ya. Lantas itu juga membuat Ling Yuan sungguhlah ketar-ketir kembali. Dia meminta ampun kepada Long Buan, asalkan dia melepaskannya, maka dia akan memberitahu semua teknik yang dia tahu. Serta dia menjamin kalau dia mendapati teknik tersebut, akanlah menjadi orang yang paling terkuat di dunia ini. Tetapi Long Buan sama sekali tidaklah tertarik. Hal itu membuat Ling Yuan langsunglah menawarkan sesuatu, apakah dia ingin kaya atau wanita cantik. Jika iya, dia bisa membantunya untuk mendapatkan semuanya. Tetapi Long Buan tidak tertarik sama sekali. Dia berkata kalau dirinya ini adalah tipe pria yang suka dengan petualangan. Alhasil, Ling Yuan pun langsunglah dihapuskan keberadaannya ya. Ya, nanti juga ujung-ujungnya ada lagi nih. Lalu dia pun memutuskan untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Sedangkan untuk mereka berempat, sudahlah berada di kolam guntur legendaris. Tetapi mereka menyebutnya ini sebagai sungai air lemah. Sui Han membenarkan kalau ini adalah bagian dari sungai air lemah. Tetapi di depannya ini adalah kolam guntur legendaris ya. Bahwa semua jiwa yang telah meninggal secara tragis berkumpul di sini. Karena siapapun yang mencoba masuk ke dalam kolam guntur legendaris sudah dipastikan akanlah meninggal dunia. Lantas untuk Zoyang langsung menanyakan kepada mereka bertiga, kalau tahu tempat ini memang sangatlah berbahaya, bagaimana dia untuk bisa mengatasinya? Sebab dirinya tidak ada pengalaman sama sekali ya. Qingxian meminta kepada Zhou Yang kalau dia harus percaya kepada ibunya, yang dimana bulu tersebut akanlah membantu dia dalam melindungi mereka bertiga. Lalu, Zhou Yang pun memutuskan untuk berubah wujud menjadi burung gagak yang begitu besar, yang dimana mereka ini berniat untuk terbang jauh lebih tinggi ya. Tetapi sayangnya, mereka haruslah dihadang oleh Mu Waning yang sudah berada di sana. Waduh, pertarungan lagi nih. Di sini, Mu Waning sudah mengetahui niat dari mereka semua, yaitu mendapatkan pedang kaisar surgawi. Tetapi dengan kehadirannya kali ini, mereka sudah dipastikan tidak akan mendapatkannya. Di sini, Mu Waning memberitahu kepada Lu Yang kalau dia ini tidak memiliki niat untuk menghabisi nyawanya. Tetapi sayangnya, dia telah bertindak sangatlah kejauhan. Yang dimana dia telah bergabung dengan orang-orang yang telah selamat dari peperangan 3 alam kaisar. Maka dengan beginilah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada dirinya lagi. Ye Qingxian juga sudahlah tidak sabar untuk bertarung dengannya. Karena semua luka yang dia diderita di masa lalu itu semua berkat dari Mu Waning. Maka untuk hari ini, dia akanlah membuat perhitungannya kembali ya. Tetapi Mu Waning meremehkan kemampuan dari Qingxian. Untuk saat ini, kekuatan dia belum benar-benar pulih ya. Jadi, bagaimana bisa dia bisa menandingi kemampuannya? Lalu, Ye Qingxian pun langsunglah menyuruh mereka berdua untuk cepat pergi dari sini dan ambil pedang kaisar surgawi. Sedangkan untuk Mu Waning, biarkanlah dia yang mengurusnya. Lantas, mereka berdua pun sepakat dan pergi dari sana. Tetapi Mu Waning yang mencoba untuk menghentikannya, langsunglah dihentikan oleh Ye Qingxian sembari berkata kalau dia lawannya bukanlah mereka berdua. Sehingga pertarungan mereka berdua pun langsunglah terjadi. Yang dimana ini adalah pertarungan yang paling mematikan ya. Mu Waning memiliki elemen api, sedangkan untuk Ye Qingxian memiliki elemen es. Mereka berdua membuka segel mereka masing-masing yang membuat di sekitar mereka apapun makhluk hidup langsunglah meninggal dunia. Tidak sampai di situ juga, Mu Waning pun tidaklah main-main. Dia pun langsung menggunakan kekuatan penghentian waktu. Ditambah dia langsung mengeluarkan kekuatan hukum ruang angkasa lagi guys. Yang dimana serangan tersebut juga membuat bulan di atas mereka menjadi warna merah. Waduh, Tsukuyomi lagi nih. Dari serangan tersebut juga berhasillah mengenai tubuh dari Ye Qingxian dan kini dia terluka di bagian pundak kiri. Tetapi siapa sangka kalau Ye Qingxian juga telah berhasil melukai wajahnya. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah tidak senang dan kembali melanjutkan pertarungannya.
Namun faktanya dalam pertarungan tersebut, Muaning ini jauh lebih unggul daripada Qingxian. Ya karena Qingxian juga barulah bangkit ya, jadi kekuatannya masihlah belum pulih total. Sehingga dia pun mendapati pukulan yang begitu telak membuat dia tidaklah sadarkan diri. Merasa sudah menang, Muaning pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut dan mengejar keberadaan dari mereka berdua. Sayangnya, Ye Qingxian tidaklah membiarkannya. Dia bangkit berdiri lagi dan mengeluarkan array transfer yang dimana membuat mereka berdua haruslah terperangkap dalam satu formasi. Dan juga Qingxian berkata, dia sudah mengatakan duel ini belumlah berakhir. Dia pun langsunglah mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu Bilau Peri Bulan Surgawi. Sehingga kekuatan dingin pun langsunglah menyelimuti tubuh dari Muaning. Dengan begitu santainya, Muaning hanya berkata ini hanyalah serangan ancaman saja. Dan dia pun langsunglah mengempaskan serangan tersebut dan kembali menerjangnya guys. Waduh, emang kuat banget nih Muaning. Sehingga pedang milik dari Muaning berhasil menembus tubuh dari Ye Qingxian. Dia memperingati kalau pertarungan ini memang sama seperti sebelumnya, di mana dia selalu melebih-lebihkan kekuatan dia sendiri. Namun nyatanya, dia ini sangatlah lemah. Tetapi Qingxian masihlah belum selesai. Dia pun langsung menggunakan kekuatan Rahmat Seni Pedang Bulan. Dan mereka pun kembali melanjutkan pertarungan yang diselingi oleh kata-kata dari Ye Qingxian kalau dia akanlah menang dalam pertarungan ini. Dan keluarlah bola biru dari belakang Muaning. Dan dar, ledakan spiritual pun langsunglah terjadi ya. Sedangkan untuk Luyang, Suihan, dan juga Zongyang, mereka melewati yang namanya sungai air lemah. Pantas saja mereka ini membutuhkan mutiara surgawi serta juga Zongyang ya. Dikarenakan untuk melewati sungai air lemah ini benar-benar memiliki rintangan yang sangatlah besar guys. Beruntung saja Zongyang ini dalam kondisi dewasa ya, dan dia bisa mengeluarkan kemampuannya untuk melindungi mereka berdua. Begitu juga dengan mereka berdua tidak mau menjadi beban ya, dengan cara mengeluarkan beberapa serangan agar semua rintangan tersebut dapat dilewati oleh mereka bertiga. Setelah berhasil melewati sungai air lemah, Zongyang langsunglah berpamitan kepadanya karena dia ini masih ingin menepati janji dia kepada ibunya untuk menemui senior Shichen. Jadi dia hanya bisa membawa mereka berdua sejauh ini saja. Lalu Luyang pun langsunglah memeluk dirinya dan mempersilahkan dia, tetapi dia memintanya untuk tetap hati-hati di dalam perjalanannya. Begitu juga dengan Suihan memberikan pesan terakhir kepada dirinya, karena ibunya ini pasti sangatlah mencintai dirinya. Dan jangan pernah menganggap kalau ibunya sangatlah benci kepadanya ya. Mendengar itu, Zouyang pun langsunglah pergi dari sana. Alhasil, kini tersisa mereka berdua saja ya. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, Suihan mengingat percakapan dari Dewa Yin Yang, di mana kalau dirinya akan bertemu dengan orang yang begitu spesial, dan dia adalah orang yang bisa membuka segel pedang Kaisar Surgawi. Sebelum segel tersebut benar-benar dibuka, maka Suihan haruslah tetap berada di dekatnya. Tetapi jika segel tersebut berhasil dibuka, maka dia haruslah cepat-cepat untuk melenyapkan orang tersebut ya, yang tak lain adalah Luyang itu sendiri. Pada intinya, jangan biarkan Luyang untuk memegang pedang Kaisar Surgawi ataupun Kaisar Langit. Pesan tersebut juga membuat Suihan menjadi sangatlah kebingungan. Lantas, dia pun langsunglah memanggil Luyang untuk berhenti sebentar, karena dia akan berbicara dengan begitu serius dan langsunglah ke intinya. Kalau dia sudah sampai di sini, seharusnya Luyang sudah tahu ya tujuannya sama seperti Luyang, yaitu mendapatkan pedang Kaisar Langit. Dan dia memberitahu untuk saat ini dia tidak mempunyai niat menjadi musuh dari Luyang. Maka dari itulah, karena mereka mempunyai tujuan yang sama, dirinya menyarankan kepada Luyang untuk tidak menginginkan pedang Kaisar Langit kembali. Mendengar itu, Luyang pun menanyakan apa semua ini adalah pesan dari tuannya sendiri. Dan Suihan membenarkan hal tersebut ya. Tetapi dia meminta kepada Luyang tidak perlu khawatir. Selama dia tidak menginginkan pedang Kaisar Langit, maka dia tidak akan membiarkan tuannya untuk menyakiti Luyang. Waduh, kayaknya nggak mungkin ya. Sayangnya, Luyang tidak begitu percaya dengan ucapan tersebut. Dia pun langsunglah melontarkan satu pertanyaan.
apa sebenarnya yang dia inginkan dari pedang Kaisar Surgawi, dan itu untuk apa. Sui-Han pun tidak bisa mengungkapkan secara spesifik apa tujuan dia untuk mendapatkan pedang Kaisar. Dan dia menjamin kalau pedang Kaisar Surgawi ini tidak akan digunakan untuk hal kejahatan. Dan dia haruslah yakin kalau pedang Kaisar Surgawi ini untuk menyelamatkan dunia. Sehingga Lu Yang pun sebagai sang suami membiarkan dia untuk mendapatkan pedang Kaisar Surgawi ya. Mendengar itu, Sui-Han pun tampak senang ya, dan mereka berdua pun langsunglah melanjutkan perjalanan. Namun tampaknya raut wajah dari Lu Yang seperti tidak ikhlas, dan dia sepertinya juga telah mempunyai sebuah rencana guys. Sedangkan untuk Mu Waning yang telah berhasil untuk mengalahkan Qing Xian, dia pun langsunglah mengejar keberadaan dari mereka berdua. Tetapi kan harus melewati sungai air lemah terlebih dahulu bukan? Tetapi kita sudah mengetahui sosok dari Mu Waning adalah salah satu tokoh yang paling terkuat untuk saat ini ya. Benar saja, kalau dengan satu serangan saja, dia bisa membelah sungai air lemah dengan begitu mudahnya. Waduh. Ngambil konsep dari Nabi Musa ya, yang membelah Laut Merah guys. Sedangkan untuk Zhou Yang sendiri, dia sudah berada di tempat yang sangatlah dirindukan oleh sang ibu, yaitu Xi Chen, di mana dia adalah tetua agung dari sekte mereka ya. Setelah berhasil menemukan kerangka tulangnya, bulu milik dari ibunya pun langsunglah mengarah ke kerangka tulang tersebut, yang menandakan kalau kerangka tulang ini adalah milik dari tetua Xi Cheng. Dan jika benar, maka Zhou Yang akan menganggapnya semua masalah kerinduan ini telah terlunasi, dan juga tidak ada namanya penyesalan lagi ya. Tidak sampai di situ juga, kerangka tulangnya pun langsunglah hilang dari sana. Yang menandakan memang mereka berdua ini sangatlah rindu satu sama lain. Setelah itu juga, Zhou Yang pun langsunglah pergi dari sana. Dan kita pun diperlihatkan di suatu tempat yang lain. Ada yang namanya sebuah roda kehidupan dan kematian guys. Yang dimana konsepnya ini adalah sebuah hukum alam ya. Dan juga untuk Mu Waning ini terlalu berlebihan. Dimana dia ini telah melewati beberapa dimensi hanya untuk mengejar Lu Yang. Padahal wilayah tersebut bukanlah milik dari Mu Waning. Dan sekarang dia telah menghancurkan beberapa sungai air lemah ya. Dan keluarlah cermin roda kehidupan dan kematian yang mengeluarkan Xi Chen kembali. Tetapi siapa sangka awalnya Xi Chen menganggap kalau dia ini hanyalah sebuah roh saja. Namun ketika dia melihat tubuhnya, dirinya ternyata telah dihidupkan kembali oleh roda kehidupan dan kematian. Waduh, kok bisa ya? Begitu juga dengan Mu Waning, dia bertanya-tanya bagaimana bisa dia hidup kembali. Tetapi tetap saja dia menganggap kalau Xi Chen bukanlah lawannya. Karena pada awalnya dia ini adalah orang yang sudah meninggal dunia, tetapi masih berani untuk menantangnya kembali ya. Dia mempertanyakan kepada Xi Chen apakah dia tidak takut untuk meninggal lagi. Serta dia menambahkan apakah Xi Chen ini sedang mencari pemusnahan baik tubuh maupun jiwanya sendiri agar dia tidak bisalah direinkarnasi. Tetapi Xi Chen tidak begitu meladeni pertanyaan tersebut. Dia hanya menjawabnya kalau dia ini akanlah melawan dia sampai nafas terakhirnya. Dan siapa sangka juga di belakang Mu Waning ada wujud dari Sisue yang mengatakan kalau dia akan ikut bertarung untuk mengalahkan Mu Waning. Mendengar itu, Mu Waning pun tampak terkejut lagi dan menganggap kalau dirinya ini terkena ilusi kembali ya. Waduh, ini terkena ilusi atau kagak ya? Kok bisa gini? Alhasil, pertarungan 2 melawan 1 pun langsunglah dimulai. Tetapi kita sudah tahu ya, yang menang pasti Mu Waning guys. Kembali kepada Lu Yang dan juga Sui-Han yang sudah berjalan cukup jauh tetapi tidak menemukan apapun di sana. Malah mereka ini menemukan sebuah tebing yang sangatlah tinggi. Pada awalnya Sui-Han menganggap ini hanyalah cerita belaka saja ataupun sebuah dongeng ya. Tetapi kita perlu tahu lagi kalau Lu Yang lah adalah kunci dari semua ini. Sebab dialah yang mendapati sebuah informasi dari Kaisar Langit untuk mendapati pedang tersebut ya. Sehingga dia pun langsunglah mengeluarkan sebuah formasi yang membuat tebing tersebut pun langsunglah terbuka secara lebar. Dan Lu Yang juga meminta kepada Sui-Han untuk lebih dekat kepadanya karena gerbangnya pun akanlah segera tertutup. Lalu keluarlah sebuah kabut yang begitu besar menutupi tubuh mereka berdua. Yang ternyata sebelum mereka memasuki tempat tersebut,
ternyata banyak sekali formasi jebakan yang mencoba untuk menghambat mereka untuk masuk. Ya, ini adalah formasi pertahanan untuk jaga-jaga agar orang bandel tidak masuk guys. Dan Lu yang meminta kepada Suhyun tidak perlu melakukan apapun. Sehingga tebing yang berada di depan mereka pun langsunglah hancur dan memperlihatkan sebuah istana yang begitu sangatlah besar. Begitu juga dengan Suhyun langsunglah terkejut ya, karena memang letak pedang Kaisar Surgawi ini sangatlah begitu rahasia. Selagi dalam pertarungan tersebut juga, duo Yin Yang ini melihat pertarungan mereka bertiga. Tetapi sayangnya mereka berdua ini kan termasuk orang yang begitu egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri ya. Mereka juga terkejut, pantesan saja kalau ilusi tanah kehilangan sudahlah tidak ada karena semua ini telah dihancurkan oleh Mu Wanning ya. Ditambah mereka juga tidak menyangka kalau Mu Wanning telah berhasil memulihkan kekuatan puncak bintang 9-nya. Maka dengan begini tidak ada satupun orang yang bisa untuk menghadapinya. Karena untuk puncak bintang 9 ini guys, udah dikatakan udah melebihi dari siapapun. Kalau untuk rananya Luyang yaitu Nirwana, waduh ecek-ecek doang ya. Dan mereka berdua telah mengetahui kalau Mu Wanning ini sedanglah bertarung dengan Yun Shichen. Tetapi mereka juga sebenarnya sudah mengetahui Shichen ini telah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu. Dan dia juga adalah salah satu master Rana Chaos yang palinglah menonjol. Dan siapa sangka dengan kekuatan roda hidup dan mati, serta kekuatan jiwa yang hilang, membuat dirinya bisa dibangkitkan kembali. Ditambah juga, kekuatan rananya ini sudah setara dengan God King bintang 9. Meski begitu guys, walaupun dikatakan bintang 9, tetapi dia masihlah berada di Raja Dewa ya. Dan ini masihlah belum cukup untuk mengalahkan Mu Wanning. Tetapi untuk Dewa Yang meminta kepada Dewa Yin tidak perlu khawatir karena dia yakin Mu Wanning akanlah kalah dalam pertarungan ini. Sebab ada sebuah konsekuensi ketika Mu Wanning membuka semua segelnya ya, dan dia ini hanya bisa bertahan 1 jam ke depan. Maka setelah itu kekuatannya akan turun kembali ke Nirwana ke-9. Wadidaw. Dan kita pun kembali ke pertarungan mereka bertiga. Di sini, Shichen dan juga Shisui bekerja sama mati-matian untuk mengalahkan dirinya. Sedangkan ya untuk duo Yin Yang ini kan sudah Mimin bilang ya kalau mereka berdua ini termasuk yang begitu egois dan juga mementingkan kepentingan diri sendiri. Padahal Shichen dan juga Shisui adalah teman mereka. Seharusnya dibantu barulah bisa menang dalam pertarungan tersebut. Maka Mu Wanning tidak akan lagi untuk mengejar mereka ya. Tetapi mereka memutuskan malah mencoba untuk mengejar keberadaan dari Luyang dan juga Suhyun. Mu Wanning pun yang mengetahuinya mencoba untuk menahannya dengan kekuatan ruang angkasa ya. Tetapi di sini mereka berdua memberitahu kepada Mu Wanning kalau dia ini tidak perlu ikut campur. Bahkan untuk sekarang saja dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga penghalang tersebut pun langsunglah dihancurkan oleh mereka berdua dan pergi dari sana. Hal tersebut juga membuat Mu Wanning sungguh sangatlah begitu kesal. Karena dia ini terus-terusan bertemu dengan orang-orang yang selalu menghambat dirinya. Bahkan juga dia selalu kecolongan ya. Sedangkan untuk Duan Lin Ao, dia mengatakan ini adalah momen penentu ya. Wah, ceritanya semakin menarik ya. Siapa yang akan mendapatkan pedang Kaisar Langit? Sementara itu, untuk Luyang dan juga Suhyun yang sudah memasuki sebuah istana, mereka haruslah dipertemukan dengan satu ruangan yang bernamakan Istana Kaisar Iblis. Waduh, kayaknya bakal melawan semua kaisar nih. Lalu Luyang pun langsunglah mencoba untuk mengeluarkan kekuatan pendeteksi. Dan dia pun berhasil melihat kalau pedang milik dari Kaisar Langit sedang tertancap di tubuh Kaisar Iblis ya. Sepertinya ini adalah sebuah penyegelan guys. Tetapi karena Suhyun dan juga Luyang membutuhkan, mereka pun memberanikan diri untuk maju ke depan dan melihat dengan secara jelas ya. Dan terlihatlah yang ternyata ini adalah Kaisar Batu Iblis yang sebelumnya kita sudah diperlihatkan di Tanah Kehilangan yang dimana Luyang mendapati sebuah ilusi ya. Dan secara tiba-tiba juga ada reaksi negatif yang membuat Luyang langsunglah waspada. Tetapi untuk Suhyun, dia sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang terjadi ya. Dia mencoba untuk melangkah dan langsunglah ditahan oleh Luyang. Tetapi di sini dia salah paham
dengan memberitahu apakah dia lupa tentang peringatan dia sebelumnya, yang dimana jika Lu Yang benar-benar ingin bertarung dengannya demi pedang, maka dia akanlah meladeninya. Tetapi Lu Yang pun langsung memberitahu kalau dia salah paham. Dia sama sekali tidak mencoba untuk mengambil pedang darinya. Tetapi lihatlah sosok yang berada di depan mereka, yang dimana makhluk tersebut telah tersegel di bawah pedang tersebut ya. Jika dicabut ataupun diambil, maka secara otomatis akan menimbulkan sebuah masalah besar ataupun bencana yang akan datang. Dan Sui-han dengan begitu polosnya menanyakan apakah dia masihlah hidup. Iya jelas dong, makanya dia disegel ya. Tetapi Sui-han sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dan dia pun langsunglah mencabut pedang tersebut ya. Waduh. Namun pada awalnya, Sui-han sangatlah kesulitan untuk mencabut pedang tersebut. Tetapi dengan usahanya yang begitu keras, dia berhasil menarik sedikit demi sedikit pedang tersebut ya. Sayangnya, Kaisar Batu Iblis ini langsunglah bergerak, di mana dia berkata kepada dirinya siapa yang mengizinkan dia untuk masuk ke dalam istana miliknya. Untuk Sui-han sendiri, dia tidak bisa menahan aura negatif yang dipancarkan oleh Kaisar Batu Iblis. Hal tersebut juga membuat dia haruslah terpental dan juga mengerang kesakitan ya. Setelahnya, Kaisar Batu Iblis pun langsunglah bangkit kembali guys. Gila, cuma dicabut beberapa senti aja, masa segelnya langsung hancur sih? Dan Kaisar Batu Iblis pun langsunglah menyerang ke arah mereka berdua. Dengan cepat juga, Lu Yang mengeluarkan api matahari ilahi. Dan dar bentrokan kekuatan membuat mereka berdua langsunglah terpental. Tetapi dengan semua ini juga, sosok jiwa dari Kaisar Batu Iblis telah menghilang ya. Ia lebih tepatnya kembali ke tubuhnya guys. Kejadian ini juga membuat mereka berdua menjadi sangatlah kebingungan. Terutama dengan Sui-han menanyakan kepada Lu Yang, monster macam apa ini? Sebab dirinya ini masih memiliki kekuatan seperti itu setelah ditekan sekian lama ya. Lu Yang pun memberitahu kalau di hadapannya ini adalah Kaisar Batu Iblis sebagai penguasa jurang bumi pada era 3 kaisar. Dan kini dirinya telah disegel oleh Kaisar Langit. Lu Yang percaya setidaknya kalau Kaisar Batu Iblis ini memiliki kekuatan rana setara dengan God King bintang 6 ya. Mendengar itu juga, Sui-han pun menjadi sangatlah pesimis. Walaupun mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan pedang tersebut ataupun bertarung, sepertinya tidak mempunyai peluang untuk menang sama sekali. Tapi ya mau bagaimanapun juga, pedang Kaisar Langit ini sangatlah penting bagi Sui-han. Dan dia tidak bisa membiarkan semua ini pergi begitu saja. Dan dia pun tidak peduli apa resikonya, dia haruslah mendapatkannya ya. Ini namanya kode ya, biar Lu Yang turun tangan untuk mendapatkan pedang tersebut. Dan juga untuk Lu Yang, dia bersedia untuk membantunya. Karena jika mereka tidak cepat-cepat untuk mengambilnya, kemungkinan terbesar Mu Wanning akanlah menyusul. Dan untuk Lu Yang sendiri, dia mempunyai sebuah formasi yang bisa membantunya untuk mendapatkan pedang Kaisar Langit. Dan juga formasi ini sepertinya hanya bisa menahan ataupun menghentikan Kaisar Batu Iblis sementara waktu. Jadi jika Sui-han mendapatkan pedang tersebut, maka gunakanlah kesempatan dia untuk melarikan diri. Mendengar itu, Sui-han pun langsunglah setuju dengan rencana tersebut ya. Dan mereka pun langsunglah melakukannya. Untuk Lu Yang sendiri, di dalam hatinya, kalau dia ini sebentar lagi akan mendapati masalah besar. Karena kekuatan pemusnahnya ini telah menghilang. Sudah pasti orang yang di belakang Sui-han telah mengetahuinya dan sedang mencari keberadaannya. Tetapi apa daya, dia sudah terlanjur untuk melakukan semua ini. Dan ini juga semuanya demi untuk Sui-han. Tanpa basa-basi, dia pun langsunglah mencabut pedang tersebut dari jarak jauh. Setelah berhasil dicabut, Kaisar Batu Iblis pun akhirnya bangkit kembali sepenuhnya ya. Sembari berkata kalau Kaisar Langit telah menyegelnya selama jutaan tahun. Tetapi hari ini dia telah bangkit kembali. Dan tidak ada satupun orang yang bisa untuk menghentikan dirinya. Secara kebetulan juga, si Kaisar Batu Iblis ini sangatlah menginginkan pedang Kaisar Langit ya. Dikarenakan guys, satu-satunya ancaman yang bisa menyegel kembali tubuhnya ini yaitu pedang Kaisar Langit. Dan dia pun langsunglah mencoba untuk menarik pedang tersebut ya.
Sehingga Luyang tak mampu untuk mempertahankannya, membuat pedang tersebut pun jatuh ke tangan Kaisar Batu Iblis, sembari berkata kalau pedang Kaisar Langit ini sebetulnya sudah menjadi miliknya, karena dia ini telah memberikan energi darahnya kepada pedang tersebut selama bertahun-tahun. Setelah dia berhasil menaklukkan pedang langit, dia menanyakan kepada Luyang sebagai keturunan dari 3 kaisar, di mana keberadaan dari Kaisar Langit sekarang ini. Luyang pun menjawabnya dengan begitu tegas, dia sama sekali tidaklah tahu. Tetapi menurut Kaisar Batu Iblis, dia ini sedanglah mencoba untuk menyembunyikan sesuatu kepadanya. Waduh, alhasil dia pun langsunglah melemparkan pedang langit tersebut ke arah mereka. Beruntung saja formasi tersebut masihlah terbentuk ya, sehingga terjadinya benturan yang begitu sangatlah kuat. Sayangnya formasi milik mereka ini seakan-akan sangatlah mudah untuk dihancurkan ya, dan mereka berdua kembali terpental. Dan juga untuk Kaisar Batu Iblis perlahan-lahan melangkah ke arah mereka sembari membawa pedang langit tersebut, serta mengancam kepada Luyang karena dia ini terlihat sebagai keturunan dari 3 kaisar. Maka dia akan menyiksa dirinya sampai Kaisar Langit akan muncul untuk menyelamatkannya ya. Lalu pertarungan mereka pun kembali dilanjutkan, yang dimana Luyang dan juga Suyan tidak mau kalah dengan Kaisar Batu Iblis ya. Namun tampaknya berbagai serangan mereka yang dikeluarkan sama sekali tidaklah berdampak kepada Kaisar Batu Iblis. Terutama dengan serangan dari Suyan begitu sangatlah lemah di matanya ya. Tetapi Luyang juga tidak mau kalah, dia pun langsunglah mengeluarkan pedang elemen 5 warna. Tetapi serangan yang berbentuk naga sama sekali tidaklah berdampak guys. Hanya dengan satu gerakan saja, naga tersebut langsunglah lenyap. Namun ketika Luyang ingin mengeluarkan satu pedangnya lagi, pedang tersebut pun langsunglah ditahan dan Luyang mendapati sebuah tendangan yang begitu kuat ya. Waduh, parah ini. Kaisar Batu Iblis pun menanyakan kepada Luyang, apakah kemampuan dia hanya seperti ini saja? Jika memang seperti ini, bagaimana dengan teknik pedang Kaisar Surgawi yang telah dia dapatkan? Waduh, bagaimana dia tahu ya? Selagi dia berbicara, Suyan pun mendapati kesempatan untuklah menerjangnya. Tetapi sekali pukul saja, Suyan langsunglah terpental. Dan Luyang pun menjadi begitu khawatir kepada dirinya. Dan juga Kaisar Batu Iblis meminta kepada Luyang, sebaiknya khawatirkanlah diri dia sendiri terlebih dahulu. Karena untuk saat ini, dialah yang paling terluka daripada Suyan. Dan serangan lanjutan langsunglah dikerahkan. Tanpa basa-basi, pedang keduanya pun berhasillah dikeluarkan. Dan Luyang haruslah menahan serangan yang begitu kuat. Begitu juga dengan Suyan, dia tidak ada pilihan lain lagi. Dia pun menggunakan teknik terlarang, yang dimana dia mengurangi kekuatan Yin dengan menambahkan kekuatan Yang, sehingga benturan kekuatan pun langsunglah terjadi. Tetapi ini juga masihlah belum cukup guys, gila sekuat apa ini Kaisar Batu Iblis. Lalu Suyan berhasil untuk mengembalikan keadaan, di mana serangan dari Kaisar Batu Iblis ini langsunglah dibekukan, yang membuat dirinya menjadi sangat terkejut mengapa dia bisa memiliki kekuatan seperti ini. Tetapi terjangan dari Suyan berhasillah ditahan oleh pedang Kaisar Surgawi. Di sini Kaisar Batu Iblis memberikan pujian kepadanya kalau dia ini memiliki bakat yang begitu cukup dalam menggunakan beberapa teknik pedang. Tetapi untuk semua ini dia masihlah belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Dan sekali satu gerakan lagi, Suyan haruslah terpental. Luyang yang melihat hal tersebut, dia pun menjadi sangatlah marah dengan mengatakan kepada Kaisar Batu Iblis, siapapun yang berani menyakiti dirinya, maka dia akanlah menghabisi nyawanya. Lalu pedang 5 elemen warna pun langsunglah dikerahkan menjadi satu, yang kini menjadi pedang berwarna putih ya. Dan pedang tersebut pun langsunglah membentur dengan tinju si Kaisar Batu Iblis. Tetapi sayangnya ini juga masihlah belum berhasil. Hal tersebut membuat Luyang haruslah muntah darah dan dia terluka parah juga guys. Tidak sampai di situ juga, Kaisar Batu Iblis ini sudah mengetahui
dari reaksi Luyang terhadap Suihan kalau dia ini benar-benar sangatlah peduli. Dan dia pun langsunglah menarik Suihan untuk melihat reaksi dari Luyang karena dia ini semakin penasaran apa yang ingin dilakukan oleh Luyang ketika melihat kejadian seperti ini ya. Dan juga Kaisar Batu Iblis mengatakan kalau gadis ini akanlah mati di hadapannya. Melihat itu juga, Luyang tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Dia juga kembali mengeluarkan pedang elemen 5 warna serta menyalurkan kekuatan tersebut ke salah satu pedang. Bahkan dia juga mencoba untuk menghancurkan asal muasalnya, yang dimana sebenarnya ini adalah sebuah teknik pengorbanan ya. Dia juga langsung menggunakan teknik pedang Kaisar Langit, yaitu teknik pedang kekacauan, serta pedang melampaui pedang. Sehingga dengan teknik yang digabungkan, membuat beberapa pedang menjadi sangatlah banyak dan siap untuk mengarah ke Kaisar Batu Iblis. Sedangkan untuk si Kaisar Batu Iblis, dia pun langsunglah memujinya kalau dia ini benar-benar sangatlah gila dan berani untuk melakukan apapun hanya untuk gadis satu ini saja. Dan siapa sangka juga ketika dia ingin menahan serangan tersebut, pedang Kaisar Langit menolak untuk membantu Kaisar Batu Iblis ya, atau lebih tepatnya dia sedanglah memberontak. Mau tidak mau juga, dia pun langsung mengeluarkan sebuah perisai batu untuk menahan serangan tersebut. Dan terjadinya benturan yang begitu sangatlah dahsyat. Luyang mendapati sebuah kesempatan untuk menangkap Suihan ketika dirinya sedanglah dilempar. Setelah berhasil menyelamatkan Suihan, dia benar-benar menjadi begitu sangatlah bersalah kepada Luyang karena dia ini benar-benar sudah mengambil resiko yang sangat besar, yaitu menghancurkan asal muasal dari Dewa Pedang. Atau lebih tepatnya untuk saat ini, Luyang akan mengalami penghambatan yang begitu sangatlah lama agar dia bisa menerobos. Jadi dia masih bisa berkultivasi dan juga mengeluarkan kekuatan, tetapi dia mengalami penurunan yang begitu sangatlah drastis ya. Dan Luyang hanya menjawabnya, asalkan Suihan baik-baik saja, itu tidak menjadi masalah baginya. Akan tetapi, walaupun serangan Luyang yang begitu kuat dan juga mengorbankan Dewa Pedang asalnya, itu sama sekali tidaklah berguna kepada Kaisar Batu Iblis. Dia pun bangkit berdiri dan meminta kepada mereka berdua, apakah dalam pertarungan ini mereka masih mempunyai waktu untuk masalah percintaan. Dan kondisi dari si Kaisar Batu Iblis benar-benar sangatlah marah besar karena Luyang ternyata berhasil untuk menyakiti dirinya. Maka dia akan merubah Luyang menjadi abu. Dia pun langsunglah mengeluarkan kekuatan hujan api meteor langit. Ketika serangan tersebut hampirlah mengenai tubuh mereka berdua, Dewa Yin dan Yang telah berhasil datang ke sana dan menyelamatkan mereka berdua ya. Tetapi untuk masalah Luyang, ini masihlah dikesampingkan. Setidaknya mereka ini haruslah bisa menyingkirkan Kaisar Batu Iblis tersebut. Tanpa basa-basi, Dewa Yin pun langsunglah memberikan sebuah cermin Qian Kun yang dimana ini akan membuat pertahanan begitu kuat. Dan intinya mereka akan terlindungi dari pertarungan tersebut. Karena sisanya serahkanlah kepada mereka berdua. Sehingga pertarungan mereka pun akanlah segera dimulai. Dewa Yang juga telah mengetahui sosok dari Kaisar Batu Iblis, yang dimana dia ini adalah sosok yang begitu sangatlah tangguh dan juga sangatlah dibanggakan oleh dirinya. Tetapi untuk sekarang ini mereka adalah musuh, karena untuk Kaisar Batu Iblis ini sedanglah memegang pedang Kaisar Surgawi Langit ya. Jadi jika ingin masalah ini selesai, maka berikan saja pedang Kaisar Surgawi kepada mereka berdua. Jika tidak, maka dia akan menerima konsekuensinya. Lantas itu pun dijawab oleh Kaisar Batu Iblis, bagaimana jika dia tidak memberikannya? Hal tersebut juga langsunglah dijawab, maka dengan begitu dia haruslah mati di tangan mereka berdua. Lalu Kaisar Batu Iblis pun langsunglah melompat dan menerjang ke arahnya guys. Dan pertarungan pun benar-benar dimulai. Telapak iblis neraka pun langsunglah dikerahkan. Begitu juga dengan mereka berdua sudah siap untuklah bertahan guys. Waduh. Masih dalam pertarungan tersebut juga, mereka berdua bekerja sama dengan begitu apik untuk melumpuhkan Kaisar Batu Iblis. Serangan pertama juga dilakukan oleh Duo Yang, di mana dia langsung mengeluarkan pedang apinya, tetapi sayangnya itu pun dapat ditahan juga. Dan itu juga membuat peluang bagi si Dewa Yin langsunglah menyerangnya. Tetapi serangan tersebut juga langsunglah ditahan
bahkan ditebas sampailah hancur. Waduh, sekuat apa sih ini? Tetapi Kaisar Batu Iblis ini benar-benar sangatlah meremehkan mereka berdua ya. Sampai-sampai dalam pertarungan tersebut membuat dirinya benar-benar menjadi sangatlah lengah. Dan pedang Kaisar Surgawi juga haruslah tertangkap, membuat dia tidak bisa bergerak sama sekali guys. Alhasil, dia pun mendapati serangan yang begitu telak. Hal tersebut juga membuat dia sangatlah marah serta mengucapkan kalau hari ini dia akan menghancurkan jiwa mereka berdua. Lalu dia pun langsunglah mengumpulkan kekuatan penuhnya dan menyalurkan kepada pedang Kaisar Surgawi. Begitu juga dengan mereka berdua, langsunglah mengatakan tidak ada waktu lagi untuk semua ini. Karena sebentar lagi Muaning akanlah datang untuk menemui mereka berdua. Sehingga mereka berdua pun langsunglah menggabungkan kekuatan mereka yang disebut sebagai kekuatan Yin dan Yang. Dan dar terjadinya benturan kekuatan yang begitu sangatlah dahsyat. Tetapi di sini Suyan menjadi begitu sangatlah khawatir kepada kedua gurunya ini ya, dan dia mencoba untuk membantunya. Lantas itu juga ditahan oleh Luyang karena ini sangatlah berbahaya guys. Dan dia memberitahu kepada Suyan kalau dia ini mempunyai cara untuk mengalahkan Kaisar Iblis. Tetapi untuk mengalahkannya itu membutuhkan waktu guys. Secara tiba-tiba juga ledakan spiritual tersebut membuat cermin spiritual ataupun cermin pelindung mereka haruslah hancur ya. Kini Luyang dan juga Suyan tidak lagi dilindungi oleh formasi tersebut. Setelah melihat kedua gurunya benar-benar terluka parah, hal tersebut juga membuat Suyan menjadi sangatlah begitu khawatir. Dan juga untuk duo Yin Yang ini meminta kepada Suyan untuk jangan datang ke sini, dikarenakan pertarungan masihlah belum berakhir. Kaisar Batu Iblis juga sudah merasa kalau dia akan memenangkan pertarungan ini guys. Dan dia pun langsunglah menyeret pedang Kaisar Langit dan siap untuk menebas mereka berdua. Tetapi seperti yang apa diucapkan oleh Luyang, dia mempunyai cara ataupun ide untuk mengalahkan Kaisar Batu Iblis. Dan dia pun langsunglah menggerakkan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan pedang Kaisar Langit. Karena pada awalnya pedang Kaisar Langit ini adalah milik dari Luyang ya. Iya, sebab dia ini sudah mendapati restu dari Kaisar Langit. Jadi ya gampang untuk mengendalikannya. Hal tersebut juga membuat pedang Kaisar Langit langsunglah memberontak kepada Kaisar Batu Iblis. Begitu juga dengan Kaisar Batu Iblis meminta kepada pedang tersebut jangan terlalu berani untuk mengkhianati dirinya. Hal tersebut juga membuat duo Yin Yang mendapati sebuah peluang untuk langsunglah menebasnya ya. Dan mereka berdua pun mengerahkan kekuatan bersama-sama yang membuat tubuh dari Kaisar Batu Iblis langsunglah terkena serangan dan juga tubuhnya langsunglah membeku. Tetapi dia masih bisalah bergerak dan dia juga mencoba untuk mengerahkan kemampuan terbarunya. Dengan cepat juga Dewa Yin ataupun Dewa Api langsunglah menerjang untuk menebas tubuh dari Kaisar Batu Iblis. Sehingga pada akhirnya mereka pun berhasil untuk mengalahkan Kaisar Batu Iblis ya. Dan kini yang tersisa hanyalah pedang Kaisar Langit. Dengan cepat juga dia pun langsunglah mengambilnya. Tetapi ketika dia pegang dan juga diperiksa, ternyata pedang Kaisar Langit ini telah memiliki kutukan sebagai Kaisar Iblis. Baginya itu adalah sebuah masalah. Lalu untuk Dewa Yang juga mencoba untuk menetralisirkan kutukan tersebut. Sayangnya itu juga sia-sia saja ya. Secara tiba-tiba juga pedang Kaisar Langit tersebut langsunglah bergerak sendirinya. Dan pedang tersebut juga langsunglah memberontak kepada mereka berdua dan menuju ke tangannya Luyang. Hal tersebut lagi membuat mereka berdua sangatlah marah besar. Dia menganggap kalau pedang Kaisar Langit tersebut sudahlah dikendalikan oleh Luyang dan dia berniat untuk mengambilnya. Dan mereka berdua pun langsunglah menerjangnya serta mengunuskan kedua senjata ke arah Luyang. Dengan cepat juga Suyan langsung meminta untuk menahannya karena Luyang di sini sudah berjanji tidaklah berniat untuk mengambil pedang Kaisar Langit. Tetapi tetap saja untuk Dewa Yin Yang ini meminta kepada Luyang serahkan sekarang juga. Jika tidak, maka pedang tersebut akanlah menembus tubuhnya. Sebelum Luyang memberikan pedang tersebut kepada mereka bertiga, dia meminta izin untuk menghilangkan kutukan tersebut ya.
Jika tidak, maka itu akanlah membahayakan semua penyawa dari pengguna pedang tersebut. Terlebih juga, Lu yang memberitahu apa yang ingin mereka lakukan untuk pedang tersebut ya. Dikarenakan pedang Kaisar Langit ini dipergunakan untuk menjaga sebuah keseimbangan. Jika mereka menggunakan untuk kejahatan, maka itu akan membahayakan semua para kultivator lainnya. Tetapi Dewa Yin pun langsunglah membentaknya kalau semua ini tidak ada kaitannya dengan Luyang. Alhasil, Luyang pun tidak mendapati jawaban sama sekali ya. Tetapi dia pun mendapati janjinya kepada Suyan dengan cara memberikan pedang Kaisar Langit kepadanya. Lantas, mereka berdua pun menyuruh Suyan untuk pergi dari sini sekarang juga. Karena mereka juga khawatir, sebentar lagi Muaning akanlah datang, maka semuanya juga akanlah mendapati masalah. Baru aja dibilang, ternyata Muaning sudah berada di belakang mereka dengan berkata mereka semua ini tidak bisalah pergi dari sini. Kedatangannya pun membuat mereka semua menjadi sangatlah ketar-ketir, serta menanyakan kepada Muaning bagaimana bisa dia menyusul dengan begitu cepat. Bagaimana bisa si Sue dan juga si Chen dapat dikalahkan dengan begitu mudah. Lalu kita pun diperlihatkan bekas pertarungan di Sungai Lemah antara mereka bertiga ya. Yang dimana sungai air lemah tersebut sudah terbelah menjadi dua bagian guys. Tidak sampai di situ juga, untuk bagian yang telah terbelah tidak bisa kembali seperti semula. Waduh, ini namanya terlalu berlebihan guys. Tetapi Muaning tidak begitu meladeni pertanyaan mereka berdua. Dia hanya meminta kepada mereka semua untuk menjawabnya. Siapa yang menyuruh mereka untuk mengambil pedang Kaisar Langit? Namun karena misi ini masihlah bersifat rahasia, mereka juga tidaklah memberitahu. Dewa Yin hanya memberitahu kalau wujud dari Muaning yang begitu kuat hanya bisa bertahan paling lama 1 jam saja. Jika mereka bisa mengulur waktu, maka kemenangan dapat dipegang oleh mereka ya. Terlebih juga dia sangatlah yakin kalau bekas pertarungan sebelumnya sudah mengulur waktu yang begitu sangatlah lama. Dan sekarang dia yakin kalau Muaning sudah mulailah melemah. Jadi dia memperingati kepada Muaning, jika ingin bertarung maka berhati-hatilah. Karena jika tidak berhati-hati, maka Muaninglah yang akan meninggal dunia. Dan dia memastikan kalau Muaning tidak bisa melindungi diri sendiri. Tetapi Muaning langsunglah membalasnya. Hanya mengandalkan mereka berdua itu adalah tindakan yang sia-sia. Lantas, ucapan tersebut juga membuat mereka berdua langsunglah terpancing emosinya. Dan pertarungan pun langsunglah terjadi. Gabungan kekuatan pun langsunglah dikerahkan. Tetapi, sama Muaning hanya dengan menggunakan satu tebasan pemusnahan jiwa, langsunglah membuat mereka berdua terluka parah. Emang kuat banget ini Muaning. Dan dia pun kembali melontarkan pertanyaan yang sama, yaitu siapa yang mengutus mereka untuk mengambil pedang Kaisar Langit. Dan dia meminta untuk jawab pertanyaannya. Tetapi tetap saja mereka berdua ini menolak untuk menjawab pertanyaannya ya. Dan hanya berkata kalau Muaning sudah tidak bisa diselamatkan kembali. Karena sebentar lagi dia akanlah meninggal dunia. Dan terlihatlah kabut hitam muncul di belakangnya Muaning, yang tak lain itu adalah Duan Lin'ao sendiri ya. Duan Lin'ao yang telah datang langsunglah menghajar Muaning. Dan kali ini Muaning tampaknya akanlah kalah dalam pertarungan ya. Setelah kedatangannya, dia pun telah melihat kalau pedang Kaisar Langit sudah berada di tangannya Suihan. Dan dia pun meminta kepada Duo Yin Yang untuk memberikannya sekarang juga. Tetapi mereka berdua memberitahu kali ini mereka telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan saatnya dia memenuhi janji mereka berdua. Muaning pun yang mendengar itu menjadi tampak kecewa kepada Duan Lin'ao. Padahal mereka berdua ini berasal dari satu atasan. Sembari menanyakan apakah dia ini akan benar-benar mengkhianati atasannya mereka. Lantas itu pun dijawabnya ya, kalau dia ini bukanlah berkhianat, melainkan dirinya ini akanlah menjadi penyeimbang. Lagi pula dia ini dari awal bukanlah keluargamu. Jadi mengapa dirinya dikatakan sebagai pengkhianat? Dia juga menceritakan yang sebenarnya, kalau dia selama ini berlindung kepada dewa paling tertinggi. Bukan hanya untuk berlindung saja, tetapi dia juga memiliki niatan
di mana dia berpikir kalau dirinya ini bisa menjadi terkenal. Tetapi nyatanya untuk sampai saat ini saja, dia sama sekali tidaklah terkenal. Padahal dia telah melakukan hal banyak untuk para dewa. Tetapi untuk sekarang malah dia dipenjara sama seperti Muwaning ya. Dia juga memberitahu kepada Muwaning seharusnya dia ini sama seperti dirinya, yaitu bergerak sebebas mungkin tanpa adanya perintah. Dari semua ini, Muwaning telah mendapati jawaban mengapa Duan Lin'ao membutuhkan pedang Kaisar Langit, karena dia akanlah menggunakan pedang tersebut untuk melepaskan klan jiwa. Dan dia pun membalasnya dengan tertawa yang begitu sangatlah keras, serta menyarankan kepada Muwaning betapa menyenangkannya jika kembali ke dunia liar tanpa adanya master yang mengendalikan mereka ya. Merasa kalau dirinya ini tidak akanlah menang untuk melawan Duan Lin'ao dan juga duo Yin Yang, Muwaning pun langsunglah mengeluarkan serangan luar angkasanya. Tetapi tampaknya serangan tersebut tidaklah berguna, yang ternyata tempat tersebut sudahlah dibuatkan formasi oleh Duan Lin'ao. Jadi untuk sekarang ini, Muwaning sama sekali tidak bisa pergi guys. Lalu dia pun meminta kepada Muwaning hadapilah dirinya, karena untuk hari ini dia akan membuat dirinya akanlah berada di jalan yang begitu berbeda, atau lebih tepatnya meninggal dunia. Sehingga serangan pertama pun langsunglah dikerahkan. Tengkorak yang begitu besar pun langsunglah ditahan oleh Muwaning, tetapi dia haruslah terpental. Sepertinya kekuatan Muwaning sudahlah mulai melemah ya. Ingat ya guys, waktu dia tersisa sedikit dan 1 jam telah berlalu, yang dimana kekuatannya akanlah kembali seperti semula. Namun, Muwaning tetap tidak mau kalah dari pertarungan ini. Dia juga langsung mengerahkan serangannya. Sayangnya, serangan tersebut dapat ditahan dengan begitu mudah. Justru Muwaning lah yang mendapati serangan begitu telak, membuat dia benar-benar terluka parah. Masih tidak mau kalah juga, Muwaning pun langsunglah menerjang, yang membuat benturan senjata haruslah terjadi ya. Dan tetap saja dalam kondisi seperti ini, Muwaning bukanlah tandingan dari Duan Lin'ao. Dia harus mendapati beberapa pukulan yang membuat dia haruslah mundur selangkah demi selangkah. Bahkan dia juga haruslah mendapati pukulan dari tongkatnya Duan Lin'ao. Sedangkan untuk Luyang sendiri, dia menjadi begitu khawatir kepada Muwaning. Takutnya jika dia mati, dia tidak akan mendapati sebuah informasi yang begitu jelas tentang dunia ini ya. Karena Muwaning ini menyimpan banyaknya begitu rahasia dalam dunia ini guys. Jika terus dilanjutkan, kemungkinan terbesarnya Muwaning akanlah lenyap dari dunia ini. Duan Lin'ao juga memberitahu kepada dirinya kalau dia ini adalah peringkat keempat di antara para pembela dunia. Sedangkan untuk Muwaning ini sebenarnya berada di bawahnya. Tetapi dia tidak menyangka kalau Muwaning ini telah mendapati sebuah keberanian dalam menghadapi dirinya ya. Lalu Luyang pun meminta kepada Muwaning untuk memberikan 10 pedang legendaris miliknya kembali. Maka dia akanlah menyelamatkan dirinya. Mendengar itu juga, Duan Lin'ao pun mengatakan itu adalah tindakan yang sia-sia. Padahal dirinya juga sedanglah terpojok. Mengapa dia masih mempunyai waktu untuk peduli dengan kekasihnya? Waduh, dan serangan lanjutan pun langsunglah dikerahkan. Dengan cepat juga, Muwaning langsunglah mengeluarkan perisainya. Ditambah juga, Luyang pun langsunglah berada di sampingnya. Sembari meminta untuk jangan banyak berpikir, karena tidak akan ada peluang lagi setelah ini. Dan berikanlah 10 pedang legendaris kepadanya, maka dia akanlah menyelamatkan dirinya. Alhasil, dia pun langsunglah mempercayai perkataan dari Luyang. Dan dia pun mengembalikan 10 pedang legendaris milik dari Luyang guys. Waduh. Setelah mendapatkan pedangnya kembali, kini Luyang pun langsunglah mencoba untuk menghadapi Duan Lin'ao. Dia tampak terkejut, ternyata Luyang bisalah menghadapi dirinya dengan begitu sangatlah mudah. Dia juga tidak menyangka kalau Luyang telah menggunakan kekuatan ingatan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Mendengar itu juga, Sui Han pun menjadi sangatlah marah besar serta kecewa kepadanya ya. Dikarenakan semuanya sudahlah terjawab kalau Muwaning adalah wali dari Luyang itu sendiri.
Maksud dari wali itu, di mana Luyang dan juga Muwaning telah hidup bersama-sama selama bertahun-tahun ini. Ia intinya orang terdekat ataupun orang yang dapat dipercaya selama ini guys. Dan Suihan pun benar-benar sangatlah cemburu karena dia telah berbohong kepadanya. Luyang pun hanya menjawabnya kalau dia akanlah menjelaskannya nanti kepada Suihan. Tetapi untuk saat ini, dia tidak bisa melihat Muwaning haruslah mati di sini. Dan juga Duan Lin'ao langsunglah menjawabnya. Tidak ada satupun orang yang bisa keluar dari formasinya. Dan dia pun langsunglah mengeluarkan sabit kematiannya guys. Waduh, ada Cinan. Dan giliran dari Luyang untuk mengerahkan kemampuannya. Yang dimana dia pun langsunglah menggabungkan 10 pedang legendarisnya. Dan dia juga menggunakan pedang terakirin. Ditambah juga, bajunya pun langsunglah berubah menjadi armor putih sang kaisar langit guys. Waduh. Serta dia juga meminta kepada Muwaning untuk memblokir beberapa serangan dari Duan Lin'ao karena dia mempunyai cara untuk keluar dari sini. Sedangkan untuk duo Yin Yang pun langsunglah bergerak untuk menghentikan tindakan dari Luyang. Tetapi sayangnya untuk saat ini mereka berdua sepertinya bukanlah tandingan dari Luyang. Dan Luyang pun langsunglah menebas salah satu tempat yang langsunglah mengeluarkan portal luar angkasa. Dengan cepat juga, Luyang pun langsunglah menarik pedang Kaisar Langit tersebut ya. Hal tersebut juga membuat mereka bertiga menjadi sangatlah begitu panik. Karena secara tiba-tiba pedang Kaisar Langit dapat dikendalikan oleh Luyang dengan begitu sangatlah mudah. Sayangnya kondisi dari Muwaning ini sudah tidak bisa menahan beberapa serangannya. Dia pun haruslah dilewati dan mendapati serangan yang begitu sangatlah telak dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Alhasil, Luyang pun langsunglah mengesampingkan untuk mengambil pedang Kaisar Langit dan dia pun langsunglah menarik Muwaning untuk pergi dari sini ya. Jadi secara otomatis pedang Kaisar Langit tidaklah berhasil diambil oleh Luyang. Tetapi juga untuk Duan Lin'ao, dia benar-benar sungguh sangatlah marah besar. Dikarenakan Luyang dan juga Muwaning telah berhasil untuk selamat. Ia sudah pasti tahu lah ya alasan dibalik mengapa Duan Lin'ao benar-benar sangatlah marah. Karena hanya dengan pedang Kaisar Langit saja itu masihlah belum cukup untuk mengatasi semua masalah ini. Mimin masih belum tahu masalahnya ini apa guys, antara Duan Lin'ao yang benar atau Muwaning. Menurut Mimin sih untuk sekarang yang benar adalah Muwaning. Maka dari itulah Luyang mencoba untuk menyelamatkannya. Tetapi Luyang ini menyelamatkan Muwaning bukan karena permasalahan sebelum-sebelumnya, melainkan kalau Muwaning ini memiliki sebuah rahasia serta informasi untuk dunia ini guys. Karena untuk permasalahannya ini masihlah samar-samar dan juga masihlah abu-abu, jadi masih belum diketahui apa permasalahan intinya. Dan juga karena mereka berdua selamat, ya sudah pasti dong masalahnya akanlah terus berlanjut. Dan pastinya juga kalau Luyang ini tidak akan pernah berhenti mencari keberadaan dari Kaisar Pedang Langit. Karena ya dia sudah ditugaskan ataupun mempunyai misi dari Kaisar Langit untuk mendapati pedang tersebut ya. Lagi pula pedang tersebut juga memang sudah sangatlah mengenali Luyang ya. Jadi spoiler untuk part berikutnya ya sudah pasti dong Luyang dan Muwaning selamat. Dan juga kita akan dipertemukan dengan beberapa tokoh yang sepertinya akan menjadi tokoh penting bagi Luyang nantinya ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.